Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di FD Channel. Pada video kali ini saya akan berbagi untuk teman-teman semua dan membahas tentang memahami modus bandar saham beroperasi. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang masih belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa di like, komen, dan juga di share jika video ini bermanfaat. Baik, langsung saja. Pada dasarnya semua saham bisa digerakkan alias menjadi objek manipulasi pasar atau penggorengan. Baik saham-saham yang berkapitalisasi kecil atau small cap maupun saham-saham yang berkapitalisasi besar atau bisa disebut big cap. Namun untuk menggerakkan harga saham yang big cap tentu saja membutuhkan dana yang sangat besar sehingga hanya pelaku bermodal besar yang bisa melakukannya. Pendapat ini berbeda dengan persepsi sebagian orang yang menganggap saham gorengan hanyalah saham small cap, saham murah, saham lapis kedua atau ketiga, atau saham baru IPO dan juga lain-lain. Oleh karena itu, otoritas pasar modal jauh-jauh hari sudah mengantisipasi dengan memasukkan pasal-pasal manipulasi pasar dengan Undang-Undang Nomor 8 1995 tentang pasar modal UU PM, yaitu pasal 91 dan 92. Regulasi itu secara umum menyatakan bahwa setiap pihak dilarang melakukan tindakan baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar atau harga efek di bursa efek, menaikkan harga efek yang seharusnya tidak naik, menurunkan harga efek yang seharusnya tidak turun, atau bahkan mempertahankan harga suatu efek sekalipun. Walaupun UU PM secara jelas melarang, namun kenyataannya tetap saja terjadi praktik-praktik penggorengan saham ini. Sehingga Bapak Presiden Jokowi saat pembukaan perdagangan di BI pada tanggal 2 Januari 2020 harus menghimbau agar praktik penggorengan saham tersebut dihentikan. Banyak pihak-pihak yang berkepentingan menggerakkan harga saham, seperti manajer investasi, pengurus dana pensiun, emiten, dan pihak-pihak lainnya. Tentu saja masing-masing pihak itu mempunyai tujuan-tujuan yang berbeda. Manajer investasi contohnya, dia ingin memiliki nilai aktiva bersih atau NAB, produk reksadananya selalu tinggi sehingga mudah menarik calon investor baru. Pengurus dana pensiun pun ingin menunjukkan rapot yang selalu bagus berupa hasil investasi yang tinggi agar dapat bonus besar. Dan juga emiten ingin harga sahamnya selalu tampil cantik, atau pihak lain semata-mata ingin menggeruk keuntungan di pasar. Penentuan saham juga yang mana akan digoreng tentu saja tergantung pada kekuatan modal pihak penggoreng atau lazim disebut bandar. Bandar bermodal kecil hanya mampu menggoreng saham-saham small cap. Sebaliknya, ketika bandar besar dan mempunyai kekuatan modal, ini bisa mampu menggoreng atau menggerakkan saham-saham yang tergolong big cap. Tapi modus atau teknik yang mereka lakukan kurang lebih sama. Berikut adalah beberapa modus dan teknik yang lazim untuk digunakan oleh para bandar untuk diketahui oleh investor agar tidak terjebak dalam permainan bandar ini. Langsung saja, yang pertama adalah waste trade. Waste trade ini adalah orang sering keliru menyebut waste sell padahal dalam hal yang berbeda. Dalam pengertiannya adalah transaksi penjualan dan pembelian atas suatu saham yang dilakukan oleh pihak yang sama sehingga tidak terjadi perubahan kepemilikan atau beneficial ownership atas saham tersebut. Oleh karena itu dalam bahasa Indonesia disebut dengan transaksi semu. Contohnya, suatu pihak yang memiliki rekening efek di luar broker yang berbeda menjual saham ABCD di broker A, dan pada saat yang sama membeli saham ABCD tersebut di broker B. Transaksi semu makin dipermudah dengan adanya online trading karena pelaku bisa melakukannya sendiri tanpa harus meminta broker, apalagi pada masa sebelum penerapan IKTP, di mana satu orang masih bisa memiliki lebih dari satu IKTP. Namun setelah adanya IKTP dan keharusan
memiliki angel investor identification atau bisa disebut dengan SID, modus waste trade akan mudah teridentifikasi oleh pengawas. Oleh karena itu, pelaku waste trade saat ini menggunakan beberapa nama yang berbeda. Misalnya mereka memakai nama istri, suami, atau juga teman-temannya, atau juga nama perusahaan beserta nama beberapa pengurus atau karyawannya. Tujuan bandar melakukan waste trade adalah untuk menaikkan atau menurunkan harga suatu saham, atau sekedar menciptakan kesan bahwa suatu saham tersebut aktif diperdagangkan sehingga memancing investor lain untuk ikut membeli, dan bandar ini bisa menjual saham miliknya yang sebelumnya sulit untuk dijual. Dan yang selanjutnya adalah marking the close. Dengan modus ini pelaku ingin membuat tanda atau harga baru atas suatu saham. Modus ini biasanya dilakukan pada detik-detik terakhir menjelang penutupan perdagangan atau penutupan bursa. Biasanya dalam lot kecil, misalnya 1 atau 2 lot saja, supaya modal yang dikeluarkan juga kecil. Apa sih keuntungannya bagi para pelaku tersebut? Kalau pelakunya manajer investasi, tentu saja agar NAB produk reksadananya tinggi sehingga menarik investor lain untuk membelinya. Kalau pelakunya adalah bandar, tergantung apa tujuannya. Apakah ingin membeli atau menjual suatu saham? Kalau dia ingin membeli, maka harga closing akan dibuat rendah. Dan juga sebaliknya, kalau dia ingin menjual, maka harga closing dibuat tinggi. Namun modus ini makin sulit dilakukan setelah adanya mekanisme pre-closing seperti yang diterapkan di BEI. Kecuali untuk saham-saham yang tidak liquid atau pelakunya adalah bandar bermodal kuat. Apabila modus ini dilakukan terhadap saham-saham yang berbobot terhadap indeks besar, maka tentu saja akan mempengaruhi indeks tersebut. Oleh karena itu, jangan heran kalau suatu saham melihat bentuk grafik indeks yang rendah dan aneh. Misalnya sepanjang hari berbeda di zona merah, tapi pada detik-detik menjelang penutupan melompat tinggi atau diterbangkan oleh bandar tersebut. Dan yang selanjutnya adalah pump and dump. Sesuai dengan namanya, dengan modus ini pelaku memompa harga suatu saham agar naik ke atas, dan setelah sampai pada harga atas dan harga yang diinginkan, pelaku menjual saham yang dimilikinya dan keluar dari pasar modal. Setelah tidak ada lagi pemompa ini, maka harga saham tersebut akan secara bebas untuk terjun ke bawah lagi. Untuk melakukan modus ini tentu saja memerlukan modal yang sangat besar, karena pelaku modal dengan harga yang lebih tinggi atau istilahnya pasar HK, hajar kanan, pada beberapa tingkat harga. Tapi tentu saja pelaku sudah memperhitungkan dengan keuntungan yang akan diperoleh saat melakukan dumping atau atas saham-saham tersebut. Bentuk lain dari pump and dump adalah hip and dump, di mana selain memompa harga saham, pelaku juga menyebarkan rumor yang seolah-olah positif mengenai saham yang sedang digoreng, sehingga investor awam beranggapan kenaikan harga saham tersebut memang didukung informasi-informasi yang positif, dan terpancinglah investor-investor untuk masuk ke saham tersebut. Dengan ini yang saya contohkan di grafik ini adalah contoh sederhana dari pump and dump. Coba teman-teman secara teliti dilihat, begitulah grafik atau contoh dari pump and dump. Baik, untuk yang selanjutnya adalah alternative trade. Dengan teknik ini sejumlah pihak berjanji untuk melakukan transaksi secara bergantian. Misalnya awalnya A sebagai penjual dan si B sebagai pembeli. Setelah itu mereka berganti peran, B menjadi penjual sementara A menjadi pembeli. Dibalik pada sederhananya dibalik gitu teman-teman. Pengertian peran ini bisa dilakukan berkali-kali. Tujuannya apa sih? Tujuannya yaitu para pelaku ini adalah untuk menciptakan kesan bahwa suatu saham itu
aktif diperdagangkan sehingga bisa memancing investor-investor untuk masuk, retail-retail untuk masuk ke saham tersebut. Pada saat transaksi saham tersebut sudah aktif dan sudah tidak mencapai tingkat harga yang diinginkan, para pelaku segera keluar dari pasar dengan menjual seluruh saham yang mereka miliki. Jadi kebantinglah harga tersebut. Dan yang selanjutnya, yang kelima adalah pre-arranged trade. Dengan modus ini, dua atau lebih pihak bersepakat untuk memasang order beli dan jual pada waktu yang disepakati dengan harapan kedua order tersebut mated dan terjadi transaksi. Modus ini juga dilakukan berkali-kali, tujuannya untuk menaikkan atau menurunkan harga atau sekedar memberi kesan bahwa saham tersebut aktif diperdagangkan sehingga mengundang investor lain untuk masuk dan ikut melakukan transaksi di saham tersebut. Kurang lebihnya begitu. Tapi mungkin untuk ini mungkin jarang untuk saat ini dilakukan. Jadi lanjut saja, yang keenam adalah creating fake demand and supply. Jadi dengan modus ini pelaku memasang order beli atau jual palsu. Caranya, pelaku memasang order beli atau jual pada tingkat harga yang terbaik. Namun begitu order mereka sudah hampir mated, order atau beli tersebut segera di withdraw atau diamond ke tingkat harga yang lebih rendah. Hal ini dilakukan berkali-kali dengan tujuan memberi kesan saham tersebut aktif diperdagangkan sehingga mengundang investor lain untuk masuk dan melakukan transaksi. Jadi tidak mudah untuk mengetahui apakah transaksi suatu saham memang didukung oleh penemuan-penemuan dan penentuan penawaran dan juga permintaan yang murni atau akibat ulah bandar. Apabila investor mendapati harga suatu saham tiba-tiba naik atau turun secara drastis dan signifikan, hal ini yang pertama dilakukan adalah mencari informasi yang mendukung kenaikan atau penurunan tersebut. Berikutnya teman-teman bisa melihat grafik dalam 1 atau 2 tahun terakhir apakah kenaikan atau penurunan saat ini sejalan dengan pola grafik sebelumnya. Hal berikutnya yang harus dilakukan adalah melihat order book. Apakah ordernya tebal, banyak atau tipis atau sedikit. Tapi orderan tebal pun bisa dimanipulasi karena bisa jadi ini adalah fake dari demand and supply. Untuk membuktikan, lihat apakah sering terdapat order besar yang tiba-tiba hilang atau terjadi transaksi. Artinya banyak amen atau withdraw untuk mengetahui adanya alternate atau pre-arranged trade untuk memperlihatkan order book dengan skema sampai ke level broker maksud saya. Jadi perhatikanlah apakah transaksi saham tersebut dilakukan secara bolak-balik oleh broker tersebut atau juga hanya broker itu saja. Jadi untuk yang nomor 6 mungkin itu teman-teman bisa mempelajarinya secara mendalam lagi. Banyak di artikel, di buku, bahkan di website dan juga di grup-grup saham untuk teman-teman pelajari. Janganlah teman-teman masuk ke bursa teman-teman tidak tahu ilmu dan juga kurangnya mental, karena itu bisa menjadi titik awal kebangkrutan teman-teman. Jadi teman-teman haruslah selalu berhati-hati dalam dunia bursa karena bursa ini juga dikendalikan oleh bandar-bandar yang mungkin kejam, dan jangan sampai teman-teman terjebak dalam jaring bandar tersebut. Ya mungkin itu yang hanya dapat saya bagikan untuk teman-teman untuk kali ini. Kurang lebihnya jika ada kesalahan kata atau kesalahan penjelasan saya mohon maaf. Dan juga ketika teman-teman ingin ada yang dipertanyakan silahkan klik kolom komen. Insya Allah jika ada waktu akan saya balas satu persatu. Ya mungkin itu, kurang lebih saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.